Kalau ada bilang tidak boleh makan di rumah orang mati, saya juga setuju. Siapa berani makan di kuburan? Makan mau jalan kota di kuburan, datang pampir lompat-lompat minta lombok, adakah lombok? Nah? Ya Tuhanku, andaikan ku tahu bahwa ajal telah mendekat kepadaku, andaikan saya tahu bahwa saya akan mati hari ini, fasaddaka, maka aku akan bersedekah, wa aku minas solihin, aku akan beramal yang soleh. Hari itu kau tidak bisa apa-apa. Mobil yang 5 tahun kau cicil, rumah yang bertahun-tahun kau cicil, mobilmu dibawa pula menantumu, anakmu, begitu dia lihat tiang listrik tertulis butuh dana tunai, bawa BPKB, tidak sampai di rumah. Rumahmu begitu kau mati tertulis rumah ini dijual tanpa perantara. Apa yang kau andalkan? Kegantenganmu hanya sementara. Begitu dimakan cacing tanah habis. Kecantikanmu kau andalkan palsu. Memang cinta itu kan plastik. Hidupmu macu itu hasil suntik plastik. Dagumu terbelah, pipimu montok itu kan hasil operasi plastik. Begitu kau lewat di depan kampus Unhas bakar ban mahasiswa, memilih plastik. Apa yang kau andalkan? Terlalu mirip cilurmu itu, terlalu banyak antimu kumima. Makanya sadarkan diri. Kalau mau banyak rezeki juga ya bersedekah. Sedekah tadi perbaiki. Ini yang diberikan ini sedekah makanan ini. Kalau ada bilang tidak boleh makan di rumah orang mati, saya juga setuju. Siapa berani makan di kuburan? Makan mau jalan kota di kuburan, datang pampir lompat-lompat minta lombok, adakah lombok? Nah? Ini bukan kuburan, ini rumahnya orang berduka cita. Sabdanya Rasulullah itu memang beliau menyebutkan jangan makan di rumah Ja'far, karena kondisi Ja'far itu tidak punya apa-apa, makan saja untuk dirinya susah, apalagi memberi makan orang yang datang. Kita sudah disiapkan, tidak dimakan, anu enak ini guys. Yang salah itu kau merepotkan, disiapkan air putih, minta kau kopi. Disiapkan kau kopi, minta kau kontrol. Baru menyelak lagi, tidak ada saya kubungkus pulang Ustaz. Cocok nih karena anakmu bawa pulang juga. Kerjasama toh. Saya satu di kubungkus Ustaz pulang. Cocok di satu tapi tidak bisa tertutup bungkusannya. Jangan mau bertanya, anak saya ini rajanya Pak Bungkus. Kenapa masih mau dicerita itu? Kayak kalau siapkan dimakan. Al-Quran itu punya tafsir, hadis itu punya syarah. Ini yang harus dipahami. Makanya belajar sama ulama supaya kita paham. Karena biasa ada mengatakan ini ustaz ahli bid'ah yang ceramah ini. Ustaz bid'ah anak-anak yang tidak jelas sanadnya. Sanad saya dari Imam Kosok. Kita pondok pesantren bukan pesantren kilat. Yang gondol saja bisa dibaca. Kamu yang gondol saja setengah mati membaca pada yang gondol. Jadi Imam Koso itu sanadnya jelas sampai ke Rasul. Baginda Rasulullah turun ke Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sudah belajar dengan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari punya keturunan namanya al-Asy'ariyah. Lahirlah keturunannya yang hebat, ulama yang besar, terkenal, masyhur, namanya adalah Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan punya murid namanya Al-Khatib Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi punya murid Al-Khatib Al-Minangkabawi. Al-Khatib punya murid namanya Al-Bangkali. Al-Bangkali punya murid namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dia juga punya murid namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926. Dia juga punya murid namanya Kiai Haji Asy'ad dari Sengkang Wajo, pendiri Pondok Pesantren Asadiyah. Guru Tasawuf punya murid namanya Guru Tambodale, pendiri dari Mangkos. Guru Tambodale punya murid namanya Guru Tafarid Badiri, sekarang menjadi pimpinan dari Mangkoso. Guru Tafarid Badiri punya murid namanya Ustadz Gaul Farid Milenial yang terhits terkece Debur Indonesia. Ini sekarang berdemam tak berdiri. Salah saya jelas bukan sanad Google versi YouTube. Bukan. Kita ini belajar di pondok pesantren. Bukan pesantren gila yang 3 hari lulus dapat ijazah. Bukan, kita ini guru mana biasa. Makanya kalau anda siapkan begini makan, jangan begitu repotkan. Yang ada saja makan. Jangan lagi cari-cari. Adakah bungkusan? Itu Columbus namanya itu. Jelompo bungkus-bungkus. Ini salah satu cara bersedekahnya. Makanya orang tua dulu itu kenapa potong sapi, potong kambing kalau ada orang mati.
Itu kan cuma kultur kebiasaan. Orang tua kita itu kalau kumpul makan, maka Sulawesi Selatan ini terkenal lagi coto, konro, palu basah, saudara. Kerbau apa nak potong? Makanya sampai sekarang ini di Tanah Toraja kerbau nak potong. Kerbau, kenapa tidak potong ikan? Kenapa tidak bakar ikan? Dulu kan tidak ada babagan. Kenapa bukan ayam potong? Dulu kan ada ayam potong, ayam kampung. Ayam potong sebentar dibesar. Ini ayam kampung 8 bulan ditunggu baru besar. Bayi kalau besar kalau hilang di lorong. Karena banyaknya orang datang potong sapi, potong kerbau, potong kambing. Cuma karena orang tua dulu itu nak tombak sapinya, kerbaunya, kambingnya, begitu rubah na iris pahanya. Hidup-hidup, tidak ada penyembelian di leher. Datang 3 datuk dari Minangkabau, sukses mengislamkan kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan. 1602 kerajaan Luwu masuk Islam. 1605 tanggal 22 September kerajaan Goa. Kerajaan yang ke-14 Imangirangi Daiman Rabia. Sultan yang pertama disebut dengan nama Sultan Alauddin masuk Islam. Kerajaan Bone 1611 lalu beransur-ansur masuklah